Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita semua bisa berkumpul guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Isya berjamaah dan juga salat tarawih. Insyaallah amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini Allah terima dan menjadi ganjaran pahala yang berlipat ganda bagi kita semua. Salat beriring salam kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dan juga kita bisa berkumpul bareng-bareng dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nurani qila tadurruhum zulmatani." Wahai Musa, sesungguhnya aku akan memberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua macam cahaya, yang mana dua macam cahaya ini akan menerangi mereka ketika datang dua macam kegelapan. Lantas Nabi Musa bertanya, "Wa ma nurani ya Rabbi?" Apakah yang dimaksud dengan dua macam cahaya itu, wahai Tuhanku? Allah menjawab, nurul Ramadan wa nurul Quran. Dua macam cahaya itu adalah cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Bertanya lagi Nabi Musa alaihissalam, wa mazul matani ya Rabbi? Dan apa yang engkau maksudkan dengan dua macam kegelapan ini, wahai Tuhanku? Yaitu kegelapan kubur dan juga gelapnya hari kiamat nanti. Allah menjawab seperti itu. Pada kesempatan kali ini mari kita bahas apa sih dua macam kegelapan yang akan menimpa umat Nabi Muhammad atau kita semuanya. Yaitu gelapnya kubur dan juga gelapnya hari kiamat. Kenapa alam kubur dan juga hari akhirat, hari kiamat itu menjadi satu kegelapan bagi umat Nabi Muhammad? Dulu Utsman bin Affan pernah melewati satu kuburan. Tiba-tiba Utsman menangis. Lalu sahabat pada bertanya nih kepada Utsman bin Affan, "Lima tabki min hadza ya Utsman?" Mengapa engkau menangis akan hal ini? Mengapa melewati kuburan-kuburan ini engkau menangis? Utsman menjawab, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah wa akhiru manzilin min manazil dunya. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar, faman lam yanju fama ba'dahu asyaddu." Utsman menjawab pertanyaan para sahabatnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kuburan itu merupakan pos pertama daripada urusan-urusan akhirat, dan kuburan merupakan pos terakhir daripada urusan-urusan dunia. Barang siapa yang selamat daripada kuburan, maka urusan setelahnya pun akan menjadi mudah. Tapi barang siapa yang tidak selamat, maka urusan-urusan setelahnya pun akan menjadi amat sulit. Jadi kuburan ini adalah satu tempat yang menentukan bagaimana kehidupan kita setelah ada di alam dunia ini. Kalau kita selamat di alam kubur, maka di yaumil qiyamah, di hari akhirat nanti kita juga bakal selamat. Tapi barang siapa yang celaka di dalam kuburnya, maka celaka juga. Nah, kegelapan yang Allah maksudkan di sini adalah bagi umat Nabi Muhammad yang tidak bisa atau yang tidak menjalankan syariat-syariat agama, tidak taat, tidak patuh, tidak menjalankan amal ibadah yang Allah perintahkan dan juga menjauhi segala macam larangan. Lantas Allah sudah memberikan kuncinya. Apa? Yaitu dua macam cahaya yang akan menerangi kita ketika kita semuanya berada di dalam kubur. Cahaya yang pertama adalah nurul Quran wa nurul Ramadan. Yang kedua nurul Ramadan, cahaya Al-Quran dan cahaya bulan suci Ramadan. Maka beruntung bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mana kita semuanya diberikan dua macam cahaya atau penerangan ketika datang nanti dua macam kegelapan. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, maka kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Kita sudah mendapatkan nih cahaya yang pertama, cahaya bulan suci Ramadan kita sudah mendapatkan. Tinggal cahaya yang kedua, cahaya Al-Quran. Bisa nggak kita manfaatkannya sehingga nanti alam kubur kita menjadi penerang,
menjadi terang benderang karena ada dua cahaya yang menerangi kuburan kita. Ramadan dan Al-Quran adalah dua macam hal yang saling berhubungan. Sebab dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelas daripada petunjuk dan pembeda-pembeda. Jadi Al-Quran ini sebagai guidance, sebagai penunjuk arah kita. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Ini semua ada di Al-Quran. Maka dari itu kita perbanyak baca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kalau bisa dalam satu bulan ini kita hatamkan 30 juz. Kita hatamkan berkali-kali. Supaya apa? Supaya kuburan kita nanti dan hari kiamat kita nanti ada penerangnya. Tidak menjadi satu kegelapan. Maka kita hatamkan, kita baca terus menerus Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Sebab kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza khatamal 'abdul Qur'ana shalla 'alaihi 'inda khatmihi situna alfa malakin." Apabila seorang hamba dari umatku menghatamkan Al-Quran, maka akan bersolawat ketika hatamnya ia berapa malaikat? Ada sekitar 60.000 malaikat yang bersolat kepada dirinya. Bersolat di sini bukan berarti bersolatnya kita kepada Rasulullah, bukan. Tapi para malaikat mendoakan orang yang menghatamkan Al-Quran, mendoakan orang yang menghatamkan Al-Quran supaya panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari segala macam bahaya. Maka kita hatamkan Al-Quran, kita rajin-rajin baca Al-Quran. Tapi jangan ketika bulan suci Ramadan kita mampu menghatamkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi rapi bulan suci Ramadan udah gak baca Quran lagi. Libur, nanti dibuka lagi Al-Quran ketika datang bulan suci Ramadan lagi. Sebab kenapa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Sebab amalan yang paling Allah cintai adalah yang sedikit tapi dikerjakan secara dawam, secara terus-menerus. Kalau misalnya bulan suci Ramadan kita mampu menghatamkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, di bulan suci Ramadan jangan sampai berhenti. Jangan sampai kita stop baca Al-Quran. Jangan kita alimnya di bulan suci Ramadan doang. Ya. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini sebagai sarana kita untuk latihan. Ujian yang sebenarnya adalah di bulan-bulan lainnya setelah bulan suci Ramadan berakhir. Hadirin rahimakumullah, memang berat rasanya. Kenapa? Karena godaan-godaan kita ketika kita mau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini banyak sekali. Dari mulai rasa malas, rasa kantuk, yang mana semua itu merupakan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ketika kita mau baca Al-Quran tiba-tiba ngantuk, itu syaitan yang godain kita. Ya. Nafsu kita dikendalikan oleh syaitan, maka jangan ikuti syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa yang takut akan kebesaran Tuhannya dan juga menahan diri dari keinginan nafsu syahwatnya, maka surgalah tempat tinggalnya nanti. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita semua dapat memanfaatkan dua macam cahaya yang akan menerangi kita ketika datang dua macam kegelapan ketika kita sudah wafat nanti. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.